8 miliar manusia hidup di bumi hari ini. Tapi bumi ini tanpa bantuan manusia hanya mampu memberi makan 2 miliar di antaranya. 6 miliar sisanya hidup karena satu hal, pupuk sintetis. Bukan teknologi AI, bukan panel surya, bukan roket luar angkasa. Pupuk. Senyawa kimia sederhana yang memungkinkan tanah menghasilkan panen 3 kali lipat dari kapasitas alaminya. Dan sekarang, di tengah perang yang meluas, blokade laut yang mengepung, dan sistem perdagangan global yang mulai retak, rantai pasokan pupuk dunia sedang dalam bahaya. Pertanyaannya, bukan apakah ini akan berdampak. Pertanyaannya adalah, seberapa cepat? Dan kamu sudah siap? Mari kita mundur sejenak dan memahami sesuatu yang hampir tidak pernah diajarkan di sekolah. Sebelum abad ke-20, populasi dunia tidak pernah melampaui 2 miliar jiwa. Bukan karena perang, bukan karena wabah, tapi karena tanah hanya bisa menghasilkan sebanyak itu. Lalu pada 1909, 2 ilmuwan Jerman menemukan cara mensintesis nitrogen dari udara. Proses yang kemudian dikenal sebagai Haber-Bosch. Dengan penemuan ini, manusia bisa membuat pupuk dalam jumlah tak terbatas. Hasilnya, dalam 100 tahun, populasi dunia meledak dari 2 miliar menjadi 8 miliar. Kita tidak tumbuh karena kita lebih sehat atau lebih cerdas. Kita tumbuh karena kita bisa menanam lebih banyak makanan. Dan pupuk itu, bahan baku utamanya, sangat bergantung pada gas alam, perdagangan global, dan jalur laut yang kini sedang diperebutkan dalam perang. Negara-negara Teluk, Qatar, Arab Saudi, UAE, Kuwait, bukan hanya pengekspor minyak. Mereka adalah pengekspor pupuk terbesar dunia. Gas alam mereka adalah bahan baku utama untuk amonia dan urea, 2 komponen pupuk yang paling krusial. Semua itu keluar melalui satu titik, Selat Hormuz, jalur laut selebar 33 km. Dan sejak perang Amerika-Iran dimulai, Iran mengancam setiap kapal yang melintas. Perusahaan asuransi maritim menolak menanggung risiko. Kapal-kapal berhenti. Selat itu secara efektif sudah tertutup. Di saat yang sama, Rusia dan Ukraina, 2 negara yang bersama-sama memasok hampir sepertiga ekspor gandum dunia, masih berperang. Pelabuhan di Laut Hitam diserang drone. Kilang minyak Rusia dihancurkan. Bukan hanya makanan yang terhenti, bahan untuk memproduksi makanan pun terhenti. Dan tidak ada negara di dunia yang memiliki cadangan pupuk untuk bertahan lebih dari beberapa bulan. Negara-negara kaya punya buffer. Mereka punya teknologi pertanian canggih, cadangan pangan, dan uang untuk membeli dari pasar manapun yang masih terbuka. Tapi bagaimana dengan yang lain? Negara-negara Teluk sendiri yang mengekspor minyak dan pupuk, mengimpor 80 hingga 90% kebutuhan pangan mereka. Mereka kaya, tapi bergantung total pada rantai pasokan global yang kini terganggu. Afrika, puluhan negara di benua ini bergantung pada gandum Ukraina dan Rusia untuk kelangsungan hidup populasi mereka. Asia Selatan, Bangladesh, Pakistan, sebagian India, mereka mengimpor pupuk dalam jumlah masif. Tanpa pupuk, panen bisa turun 40 hingga 60% dalam satu musim tanam saja. Dan ketika panen gagal, orang tidak duduk diam menunggu bantuan. Mereka bergerak. Inilah yang disebut oleh para sejarawan sebagai Bronze Age Collapse, keruntuhan zaman perunggu, lebih dari 3.000 tahun lalu. Saat itu, kerajaan-kerajaan besar di Mediterania dan Timur Tengah runtuh hampir bersamaan. Yunani Mycenaean, Kekaisaran Hitit, Mesir hampir ikut ambruk. Penyebabnya bukan satu bencana, tapi serangkaian krisis yang saling memperburuk. Gempa bumi, kekeringan, perang, gagal panen. Dan ketika semua itu terjadi bersamaan,
Jutaan orang yang disebut Sea Peoples bergerak menyapu seluruh kawasan. Mereka bukan penyerbu terorganisir. Mereka adalah orang-orang lapar yang tidak punya pilihan lain. Sekarang bayangkan skenario yang sama, tapi dengan skala 8 miliar manusia, senjata modern, dan media sosial yang bisa menggerakkan massa dalam hitungan jam. Jika rantai pasokan pangan global terputus dalam waktu yang signifikan, yang kita hadapi bukan sekadar krisis kemanusiaan. Yang kita hadapi adalah migrasi massal terbesar dalam sejarah manusia. Dari Afrika, dari Timur Tengah, dari Asia Selatan. Bukan karena mereka ingin pindah, tapi karena di tempat mereka tinggal, tidak ada lagi yang bisa dimakan. Ini bukan cerita tanpa jalan keluar, tapi solusinya tidak akan datang dari konferensi internasional atau kesepakatan diplomatik yang bergerak lambat. Solusi pertama ada di tingkat negara, diversifikasi sumber pangan dan pupuk. Negara-negara yang bergantung pada satu jalur impor adalah negara yang paling rentan. Indonesia misalnya memiliki tanah subur yang luar biasa, tapi masih mengimpor pupuk dalam jumlah besar karena produksi domestiknya tidak cukup. Solusi kedua ada di tingkat teknologi, pertanian regeneratif, pupuk organik, teknik budidaya yang tidak bergantung pada gas alam. Teknologi ini ada, tapi adopsinya lambat karena selama ini pupuk sintetis lebih murah. Dan solusi ketiga yang paling diabaikan ada di tingkat komunitas. Ketika sistem besar gagal, yang bertahan adalah komunitas yang saling mengenal, saling berbagi, dan bisa memecahkan masalah bersama. Bukan individu yang punya bunker sendiri. Sejarah membuktikan ini berulang kali. Kita hidup di era yang luar biasa dan rapuh pada saat yang bersamaan. 8 miliar manusia bisa makan hari ini karena sebuah sistem yang dibangun selama 100 tahun terakhir berjalan dengan sempurna. Tapi sistem itu tidak dirancang untuk bertahan dari perang besar, blokade laut global, dan keruntuhan kepercayaan antar negara yang semuanya sedang terjadi sekarang secara bersamaan. Bukan berarti kita harus panik, tapi kita harus melek. Kita harus tahu apa yang sedang terjadi di balik headline perang dan politik. Karena di balik semua itu, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Dari mana makanan kita berasal, dan apakah jalur itu masih aman? Jika video ini membuka mata kamu terhadap sesuatu yang selama ini tidak kamu pikirkan, like sekarang. Satu klik yang membuat kami tahu konten seperti ini penting untuk terus dibuat. Tulis di komentar. Menurut kamu, Indonesia sudah cukup siap menghadapi krisis pangan global? Kita diskusi di sana. Subscribe kalau kamu belum, karena minggu depan kita akan membahas lebih dalam. Siapa yang sebenarnya mengendalikan harga pangan dunia, dan mengapa mereka tidak punya kepentingan untuk memberitahu kamu